Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Nur Aina Oktarianto. Saya dari Prodi Komunikasi. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia. Komunikasi itu penting dalam hubungan, makanya saat ini banyak orang-orang yang putus karena kurangnya komunikasi. Maka dari itu pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian komunikasi, bentuk pesan komunikasi baik verbal maupun non-verbal, dan bagaimana sih komunikasi yang baik dan efektif itu bisa dilakukan. Baik, kita langsung ke materi ya teman-teman. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Apa sih pengertian komunikasi itu? Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua atau lebih individu atau kelompok. Tujuan dari komunikasi adalah untuk berbagi informasi, pemahaman, dan emosi. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti lisan, tulisan, visual, atau nonverbal. Nah, contoh dari komunikasi itu apa? Contohnya adalah kita melakukan percakapan dengan teman kita, berdua dengan teman kita, melakukan presentasi di depan kelas, terus melalui pesan teks, email, atau bahkan melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuh itu merupakan contoh dari komunikasi. Baik, selanjutnya adalah pesan komunikasi dikategorikan dalam pesan verbal dan nonverbal. Yang pertama adalah pengertian pesan nonverbal. Apa itu pesan nonverbal? Pesan nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, kontak mata, intonasi suara, dan elemen nonverbal lainnya. Pesan nonverbal dapat menyampaikan makna dan emosi tanpa menggunakan kata-kata. Contoh dari komunikasi nonverbal adalah senyuman. Senyuman, anggukan kepala, bahasa tubuh terbuka atau tertutup, terus kontak mata yang intens. Nah, tujuan dari pesan nonverbal sendiri adalah untuk memberikan informasi tambahan dan memperkuat pesan verbal yang disampaikan. Sudah belajar mengenai pengertian pesan nonverbal. Sekarang adalah fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi. Apa sih fungsinya dalam komunikasi ya? Jadi pesan nonverbal itu memiliki beberapa fungsi penting dalam komunikasi. Antara lain adalah untuk menggambarkan emosi dan perasaan, meningkatkan pemahaman, mengatur interaksi, meningkatkan kepercayaan dan keakraban, dan yang terakhir adalah menggambarkan status dan kekuasaan. Contohnya seperti ini. Kita ketika memanggil orang dengan, karena ini pesan nonverbal berarti menggunakan gerakan tubuh ya. Contohnya adalah seperti ini. Dan yang satu lagi, nah, kedua gerakan tadi itu sudah memiliki makna yang berbeda. Teman-teman bisa tebak atau bisa jawab nggak perbedaannya apa? Baik, dijelasin ya. Jadi yang pertama tadi kan seperti ini. Itu artinya kita disuruh menghadap kepada si komunikator atau yang manggil kita. Kita dipanggil kan. Nah, yang kedua adalah gerakannya seperti ini. Artinya itu disuruh cepat-cepat datang kepada yang manggil kita. Nah, itu seperti itu contohnya pesan nonverbal dalam komunikasi ya. Jadi pesan nonverbal ini adalah untuk menunjang atau memenuhi dari pesan verbal yang kita sampaikan kepada si penerima pesan, seperti itu. Baik teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi. Nah, yang ketiga ini adalah mengenai bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online. Contohnya di Universitas Cyber Asia yang menerapkan pembelajaran full online atau daring ya. Apa sih bagaimana pengaruhnya komunikasi nonverbal dalam pembelajaran online itu? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Jadi komunikasi nonverbal itu berpengaruh penting dalam proses pembelajaran secara online atau daring ya. Meskipun kita tidak berinteraksi secara langsung dengan dosen atau pengajar, namun pesan nonverbal tetap dapat disampaikan melalui berbagai elemen seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, dan yang lain-lain. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa komunikasi nonverbal ini berpengaruh atau sangat penting untuk menunjang dari
pesan atau komunikasi verbal yang kita sampaikan, seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh melibatkan kesadaran dan penggunaan yang efektif dari ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara. Pengajar perlu memperhatikan cara mereka mengekspresikan diri secara nonverbal agar dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan mempertahankan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran online. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, pesan nonverbal juga memiliki peran penting. Meskipun tidak ada kontak langsung dengan antara pengajar dan siswa, namun pesan nonverbal seperti intonasi suara yang jelas, ekspresi wajah yang terlihat, dan gerakan tangan atau gerakan tubuh yang terlihat dapat membantu mempertahankan keterlibatan dan pemahaman siswa. Jadi itulah pentingnya pesan nonverbal dalam sistem pembelajaran online atau sistem pembelajaran jarak jauh. Baik teman-teman, yang terakhir adalah kita akan belajar mengenai komunikasi yang baik dan efektif. Apa sih sebenarnya komunikasi yang baik dan efektif itu? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Yang pertama adalah pengertian komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif mengacu pada kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan efisien sehingga dapat dipahami dengan baik oleh penerima pesan. Komunikasi yang baik melibatkan penggunaan bahasa yang tepat, penggunaan metode komunikasi yang efektif, dan pemahaman yang mendalam tentang audiens yang dituju. Komunikasi yang baik dan efektif melibatkan beberapa elemen penting, antara lain adalah keterbukaan, keklarifikasi, empati, konsistensi, dan responsif. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang mengapa kita perlu menerapkan komunikasi yang baik dan efektif, dan apa sih alasannya gitu. Kenapa kita perlu menerapkan komunikasi yang baik dan efektif itu? Baik, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menerapkan komunikasi yang baik dan efektif. Alasannya adalah yang pertama, agar saling memahami dan dipahami. Yang kedua, membangun hubungan yang baik. Ketiga, mencapai tujuan bersama, memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, dan membangun reputasi yang baik. Kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional ya. Komunikasi yang baik membantu membangun hubungan yang sehat, memecahkan masalah, memfasilitasi kerjasama, dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Baik teman-teman, selanjutnya adalah mengenai tantangan untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Tantangan utama dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif adalah antara lain yang pertama adalah kekurangan pemahaman dari pesan yang disampaikan, gangguan komunikasi, perbedaan budaya dan bahasa, kurangnya keterampilan komunikasi, dan kurangnya waktu dan perhatian. Tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif adalah perbedaan dalam persepsi, bahasa, budaya, dan gaya komunikasi. Namun, dengan kesadaran, empati, dan latihan yang tepat, kita dapat mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Baik, dari pemaparan presentasi saya tadi, saya ingin menyampaikan bahwa dalam melakukan komunikasi itu tidak mudah. Ada hambatan, tantangan, bahkan rintangan yang selalu saja menghalangi kita. Namun, dengan kita sering melakukan komunikasi, baik pribadi, personal, maupun dengan kelompok masyarakat, saya yakin kita dapat meningkatkan komunikasi kita. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Saya akan tutup presentasi ini dengan pantun. Karena saya asli orang Jawa teman-teman, saya akan tutup pantun ini dengan pantun bahasa Jawa ya. Kopat bumbune santen menawa lepat nyuwun pangapunten, jam 4 muncul 5 wonten lepat nyuwun pangapura. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.